nak mau tambah juga. Uang Melu dan saudara untuk maju ke depan. Boleh silakan duduk kembali. Sister Hanafi, Nona Michelle Semanti, Sister Iwung Kana, Sister Randa Lembang, Nona Gladys Wewengkang, Sister Wagyu, Sister Sendalangi, Sister Kembi, Sister Tupelu, dan Sister Wangengetan. Sekali lagi, seluruh sekretaris Klodis boleh maju ke depan. Sister Ngalo, Sister Hanafi, Nona Michelle Semanti, Sister Iwung Kana, Sister Randa Lembang, Sister Nona Gladys Wewengkang, Sister Wagyu, Sister Wangengetan, Sister Sendalangi, Sister Wagyu, Sister Kembi, dan Sister Tupelu. Boleh duduk kembali jika sudah mendapatkan penghargaan. Baik, selanjutnya untuk guru-guru teladan yang hadir sebelum jam 8 setiap persatuan guru-guru sekolah sahabat. Saya mengundang Saudara M. Hanafi, Saudara H. Silinaung, Saudara J. Roya, Saudara P. Manopo, Sister Helda Mamesa Langelo, Saudara J. Wungkana, Saudara Deliun Sanda, Sister M. Mamesa Yakobus, Saudara Erwin Renda Lembang, Saudara Regi Sarmita, Saudara W. Kumaat, Sister Tini Ingkiriwang, Saudara Elios Maringka, dan Saudara D. Suwu. Saya mengundang Pendeta Jemaat, Pendeta Jeffrey Bakulu, dan Pendeta Rio Lego. Selanjutnya saya mengundang Ketua Jemaat, Ketua
Shana tidak ada, Ketua Fensha tidak ada, Ketua Roni Matindas dan Ketua Aprisia Waworuntu. Dan yang terakhir untuk guru sekolah sahabat teladan untuk triwulan ini yang akan mendapatkan satu set Alfa dan Omega adalah Saudara Joni Wungkana. Diundang untuk maju ke depan dan akan diserahkan oleh Pendeta Bakulu. Baik saudara-saudara, kembali saya mengundang Pendeta Bakulu untuk mendoakan seluruh staf Departemen Sekolah Sahabat. Sebelumnya saya mengundang Koordinator Pemelihara Klodi 1 sebagai Klodis Fons terbanyak selama triwulan ketiga dengan jumlah 1.385.500. Kalau tidak koordinator pemelihara boleh sekretaris Klodis. Kemudian Klodis 10 dengan presentasi kehadiran tertinggi 77%. Saya mengundang koordinator pemelihara untuk maju ke depan. Dan yang terakhir, anggota Sekolah Sahabat Teladan yang hadir sebelum jam 8. Oma Baginda, kemudian Oma Ida dan Oma Sagai. Diundang untuk maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi saya mengundang Pendeta Muda Rio Lego untuk mendoakan seluruh staf Departemen Sekolah Sahabat, baik guru-guru, koordinator pemelihara, sekretaris, hingga anggota-anggota Sekolah Sahabat. Oke, yang guru-guru Sekolah Sahabat boleh berdiri di tempat saja. Yang guru-guru Sekolah Sahabat,
koordinator pemelihara, dan sekretaris kelompok diskusi. Boleh berdiri di tempat semua? Seluruh pemimpin diskusi, koordinator pemelihara, dan sekretaris Sekolah Sahabat. Baik, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau karuniakan bagi kami kehidupan untuk boleh selalu menikmati berkat-berkat dan memanjatkan pujian dan syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari Sabat di dalam kehidupan kami boleh mengalami suatu hubungan yang akrab dengan surga. Bahkan pada siang ini kami berdoa untuk seluruh staf Sekolah Sahabat, teristimewa kepada koordinator pemelihara, guru-guru Sekolah Sahabat, dan sekretaris. Mereka telah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa dilimpahkan kepada mereka. Diberikan kepada mereka komitmen untuk selalu setia kepada Tuhan dan memberi diri bagi kemajuan pekerjaan Tuhan khusus di Jemaat PAL 2. Ya Tuhan, tuntun mereka agar mereka boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih melalui penyelidikan akan Sekolah Sahabat, sehingga mereka boleh menjadi berkat di kelompok-kelompok diskusi mereka masing-masing. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Acara Sekolah Sahabat sudah selesai, kami serahkan pada pelayanan perorangan. Sahabat, sekarang kita akan mengikuti pelayanan perorangan yang akan dibawakan oleh Saudara Roni Martindas. Selamat Sabat. Luar biasa pada Sabat pagi ini melihat semangat daripada umat-umat Tuhan, anggota-anggota Jemaat PAL 2 maupun tamu-tamu yang sudah hadir pada Sabat pagi ini di Jemaat PAL 2. Saudara-saudara sekalian, di dalam buku Ministry of Healing halaman 398 mengatakan bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang paling tinggi daripada ilmu pengetahuan untuk memenangkan jiwa kepada Yesus. Kalau pada pagi ini saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, pekerjaan apa yang paling mulia yang dapat dilakukan oleh umat manusia? Pasti jawaban kita apa? Beragam. Pasti jawaban kita berbeda sesuai dengan apa? Keahlian dan kemampuan kita apa? Masing-masing. Tetapi kalau ini ditanyakan kepada apa? Anggota-anggota bekerja, pekerjaan apa yang paling penting di atas dunia ini adalah pekerjaan apa? Memenangkan jiwa-jiwa kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang paling tinggi selain ilmu pengetahuan untuk memenangkan jiwa. Tidak ada pekerjaan yang paling hebat selain pekerjaan untuk memenangkan jiwa. Kenapa demikian? Oleh karena satu jiwa di mata Tuhan adalah apa? Sangat berharga dan mulia. Bagaikan biji mata Tuhan. Dan saudaraku sekalian, pada sepanjang minggu pekan yang akan datang, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pelayanan kepada Tuhan Yesus melalui acara apa? Kebaktian kebangunan rohani yang nantinya akan dilaksanakan mulai besok malam sampai pada apa? Hari Sabat. Ini adalah pekerjaan apa? Yang mulia sesuai dengan apa? Kutipan-kutipan Nyonya White. Ini adalah pekerjaan mulia sesuai dengan yang disampaikan oleh apa? Nasihat firman Tuhan. Memenangkan satu jiwa kepada Yesus
semua apa? Penduduk surga bersukacita. Untuk itu, pada sahabat pagi ini, saya ingin memotivasi saudara dan saya untuk minimal memenangkan satu jiwa kepada Yesus melalui kebaktian kebangunan rohani. Bagaimana mungkin kita akan memenangkan jiwa kepada Yesus kalau saudara dan saya untuk hadir di KKR saja kita masih punya apa? Kendala-kendala. Untuk membawa diri saudara dan saya saja di KKR kita masih apa? Sulit dan susah. Bagaimana mungkin kita akan memenangkan jiwa? Jadi marilah kita termotivasi untuk memenangkan jiwa kepada Tuhan. Awalnya dengan apa? Menghadirkan diri kita di kebaktian kebangunan apa? Rohani. Dan marilah kita membawa banyak apa? Banyak sahabat, banyak anggota keluarga yang belum bersama-sama dengan kita di dalam bahtera kebenaran ini. Untuk dibawa di mana? Di KKR. Oleh sebab ini penting. KKR ini penting bukan hanya untuk menjangkau jiwa, tetapi ini penting untuk membangun, merevival, mereformasi kehidupan kerohanian saudara dan saya, agar supaya kita boleh mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan orang lain untuk apa? Waktu kedatangan Tuhan. Alangkah mulianya, alangkah bahagianya saudara dan saya ketika kita berada pada klimaks dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan ada banyak jiwa, ada banyak mahkota yang akan dipakaikan kepada saudara dan saya. Oleh karena ada banyak jiwa yang telah kita menangkan kepada siapa? Kepada Yesus. Saudaraku sekalian, pekerjaan yang paling mulia, ilmu pengetahuan yang paling tinggi adalah memenangkan jiwa kepada siapa? Kepada Yesus. Memang agak susah, agak sulit bagi kita untuk melakukan ini. Tetapi di dalam firman Tuhan ada banyak langkah, ada banyak strategi yang telah dikembangkan untuk menjadi bagian saudara dan saya dalam memenangkan jiwa kepada siapa? Kepada Yesus. Ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab saudara dan saya dan tanggung jawab siapa? Roh Kudus. Tanggung jawab saudara dan saya hanya sekedar apa? Menyampaikan kebenaran itu kepada siapa? Kepada orang lain. Dan tanggung jawab Roh Suci adalah apa? Meyakinkan pikiran, mengubahkan hati. Di dalam testimoni Treasures jilid 3 halaman 212 mengatakan, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah tak akan ada hati yang tergerak. Tak akan ada orang berdosa yang dimenangkan untuk siapa? Untuk Yesus. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan sebagai anggota-anggota bekerja dalam menyampaikan perkembangan keselamatan ini kepada orang lain adalah apa? Ketika katanya kita menyampaikan ini, kita mesti punya apa? Strategi. Kita mesti punya apa? Keahlian khusus. Kenapa mesti dibekali itu umat Tuhan? Oleh karena ketika survei dilakukan, kenapa umat Tuhan lalai dalam menyampaikan Injil kebenaran Tuhan kepada orang lain? Hasil survei mengatakan bahwa kelalaian itu diakibatkan oleh apa? Tidak adanya pengetahuan, tidak adanya keahlian khusus dari umat-umat Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada siapa? Kepada orang lain. Jangankan menyampaikan Injil kebenaran, hanya mau berdoa saja kita apa? Kita masih susah. Untuk itu, kenapa kita mesti dibekali? Kenapa kita mesti diberikan keahlian khusus untuk dapat memenangkan jiwa kepada siapa? Kepada Yesus. Oleh karena hal-hal ini penting. Kenapa organisasi Gereja Masih Advent ke-7 sedunia mengeluarkan program Follow the Bible? Mengeluarkan apa? Revival and Reformation. 777. Oleh karena ini semua untuk membentengi, untuk menyiapkan umat-umat Tuhan bagi apa? Penyelesaian pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan siap keluar kalau kita tidak siap di dalam diri kita untuk apa? Untuk keluar. Sehingga penting bagi kita untuk apa? Kembali membaca Alkitab setiap hari. Minimal mungkin 1 fatsal. Penting bagi kita untuk apa?
mengeformasi tabiat kekristenan kita. Penting bagi kita untuk apa? Untuk berdoa setiap waktu kepada siapa? Kepada Yesus. Oleh karena hal-hal ini adalah bagian penting di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk memenangkan jiwa datang kepada Tuhan. Semoga ini akan memotivasi saudara dan saya sebagai anggota bekerja. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Sekali lagi, dan depan sini saya menghimbau agar supaya dan malam ke malam dalam kebaktian kebangunan rohani yang akan dimulaikan besok hari, kita semua akan apa? Akan hadir. Dan kita akan membawa sangat banyak tamu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Semoga ini akan menjadi bagian kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menutup pelayanan perorangan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kami akan mengikuti pembacaan persembahan dan kepada diakon yang telah ditentukan untuk bisa maju ke depan. Panggilan untuk pemuridan melibatkan panggilan untuk mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus dan Tuhan kita. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Panggilan Kristus selalu mengisikan pengutusan. Markus menggambarkan panggilan kepada 12 murid dengan kata-kata berikut. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Segala pengutusan 12 murid, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Kita mengikuti Kristus secara pribadi dan mengakui dia secara umum. Hal ini bukan hanya menyangkal diri kita sendiri, memikul salib kita sehari-hari oleh menyangkal diri kita sendiri dan mengikutinya. Tetapi juga dalam keadaan sehari-hari kita mengakui dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Pemuridan berakar pada kelanjutan misi Yesus yang meliputi pemberitaan kerajaan Allah dan kedatangannya yang segera. Sementara persembahan dijalankan, kita terundang untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Sion nomor 159, Mari Kita Kerja Bagi Tuhan. Balik ke ayat 1. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan
Doa tutup Sekolah Sahabat dan anggota bekerja akan dibawakan oleh Saudara Rima Tinas. Terungkaplah pujian, syukur, dan sembah hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah di Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, kami telah mendapatkan banyak berkat rohani melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang telah kami diskusikan. Ada banyak hal-hal positif di dalam usaha kami untuk membangun kerohanian kami lebih dekat dengan Tuhan melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kami telah dikuatkan dan dimotivasi melalui acara pelayanan perorangan. Dan kami telah memberikan kepada Tuhan persembahan sebagai bukti bahwa kami mencintai-Mu ya Yesus. Biarlah ini akan menjadi alat Tuhan yang ampuh untuk dapat menyelesaikan misi pekerjaan-Mu di atas dunia ini. Akan ada banyak jiwa yang dimenangkan kepada Yesus sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Untuk itu ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian semua umat Tuhan yang telah hadir di Ka'bah-Mu pada Sabat pagi ini. Dan kami akan terus diberkati melalui kegiatan-kegiatan Sabat yang akan kami laksanakan sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Inilah kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Jemaat. Selamat Sabat saudara-saudara. Ada hal-hal yang penting yang akan dibicarakan, itu sebabnya hanya 1 menit saja komite jemaat boleh hadir di bilik bersakat. Seluruh anggota komite jemaat, anggota majelis jemaat, disilakan. Selamat Sabat, kami dari Departemen Anak-anak akan mengadakan drama singkat yang berjudul Yesus Memberkati Anak-anak. Selamat menyaksikan. Setelah perjalanan Yesus dan murid-muridnya sangat begitu melelahkan, Yesus pun meluangkan waktu untuk bersama-sama murid-muridnya untuk membicarakan hal-hal yang ajaib yang mereka lalui bersama-sama. Ya Guru. Guru, rupa-rupanya murid-muridnya sudah lebih banyak. Saya Matius dan ini saya Andreas. Saya mau tanyakan Guru, itu perumpamaan mengenai biji sesawi itu bagaimana Guru? Hal kerajaan surga seperti Tes 1, 2. Ya, hal kerajaan surga seumpama seperti biji sawi yang ditanam seorang di ladangnya.
Memang biji ini sangat kecil, lebih kecil dari biji-biji yang lain. Tetapi pada saat dia tumbuh, dia akan menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan dia akan tumbuh seperti pohon, sehingga banyak burung-burung akan datang membuat sarang. Siapanya nak pakai biji yang besar? Harus pakai biji sesawi kecil. Ya, memang dia memberikan perumpamaan biji sesawi karena biji ini yang paling terkecil, tetapi suatu saat dia akan menjadi paling yang terbesar dari biji-biji yang lain. Hal kerajaan surga memang akan menjadi nyata dan terbesar pada waktu Yesus datang kedua kali. Kalau itu harta terpendam, apa maksudnya itu harta terpendam? Ya, ini seumpama seperti hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam, di mana pada saat orang mencari harta terpendam di ladangnya, pada saat dia menemukan, dia kembali ke rumah, dia menjual segala harta miliknya karena dia menemukan satu harta yang paling berharga, yaitu kerajaan surga. Oke, itu orang semua mengerti. Cuma ada satu lagi, guru. Itu ragi kan biasa di roti. Itu untuk apa tuh ragi sebagai perumpamaan itu? Iya, ini perumpamaan hal kerajaan surga juga, di mana seorang perempuan mengambil ragi, lalu diberikan atau mengambil terigu lalu diadon 3 sukat, lalu dia akan menjadi kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga seperti demikian. Oh begitu. Mungkin Andreas tuh ada mau bertanya? Bukan bertanya, merupakan suatu keajaiban bagi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Bukan main, sampai 12 bakul. Bukan main ini. Keajaiban Tuhan pada waktu hidup di dunia ini mengajaibkan kita. Ya, memang banyak mujizat, banyak hal-hal yang telah dibuat oleh Yesus untuk membuat banyak orang datang kepada Yesus, sehingga banyak murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus senang kepada Yesus. Kemudian berita kedatangan Yesus dan cerita-cerita tentang Yesus sampai kepada para ibu-ibu. Berdatanganlah mereka dari setiap tempat. Aduh, selama orang mau berjalan solala, mau cari Yesus, tak di mana nih Yesus nih dia? Martorong ketika teman-teman mana? Ibu Maya Kumayas, ada Ibu Linda, mana doang semua Ibu Rompas. Itu ngutung-ngutung rupa dorang, terus mau pergi mau cari Yesus, dorang belum ada. Mana tuh Ibu Kumayas? Ada Ibu Rompas, ada Ibu Lego, terus mau cari Yesus, sama-sama cari Yesus. Nah ini dorang sudah mari. Orang sama-sama yuk cari Yesus. Dan kita dengar tuh Yesus kata luar biasa. Sembuhkan orang sakit, air menjadi anggur, luar biasa. Waktu lagi itu kata tamako ada ciri kata di kuala, dia cuma kasih kayu, kong angkat itu tamako dengan kayu, langsung timbul. Luar biasa dia mujizat. Yesus, Mem. Mana tuh Tuhan Yesus? Dorong bilang tuh Tuhan Yesus ajaib, baik. Yang mana tuh Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Dorang bilang kata Tuhan Yesus ada di Pal 2. Mana Kang? Ayo manji tong picari itu Tuhan Yesus. Orang mau bicari ini Tuhan Yesus supaya mau berkati ini anak-anak. Ayo, ini banyak anak, mana mamanya ini?
Mana mamanya ini? Aduh, ayo kita cari Tuhan Yesus. Tidaklah sia-sia para ibu-ibu dan anak-anak menemukan Yesus, tetapi mereka sempat kecewa karena murid-murid memarahi mereka. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Biarkan anak-anak itu, jangan menghakimi anak-anak itu. Senang, senang, belajar tentang Tuhan Yesus. Senang, senang, hati bergema. Sahabat namanya pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama andai kawan, sama bernyanyi. Atau sedih dengan hati yang jernih. Senang, senang, dapat Tuhan tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Senang, senang, hati bergema. Untuk doa anak-anak kami serahkan Pendeta Bakulu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mereka. Iko Om Pendeta ya. Pendeta mau berdoa, Iko supaya orang semua berdoa. Hari, Enji, ya. Iko Om Pendeta mau bilang, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah diberkati Tuhan. Kiranya kami
akan menjadi anak-anak setia kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru kami. Pimpin kami semua sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita akan ikuti informasi jemaat. Ada komite emergensi yang kami putuskan bersama dengan majelis untuk diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat yang hadir pada Sabat ini. Disilakan untuk dibacakan. Baik, hasil keputusan komite jemaat Sabat tanggal 6 Oktober 2012. Yang hadir dari anggota majelis jemaat 21 orang. Dengan keputusan yang pertama, diputuskan menerima usulan untuk dibaptiskan saudara Denny Joe Lawrence. Yang kedua, diputuskan untuk menggunakan karpet gereja yang lama untuk panggung KKR jemaat. Ketiga, diputuskan menerima saudara Cliff Mamusung untuk menjadi anggota Gereja Masihat Tuhan Hari ke-7 Jemaat PAL 2. Diusulkan kepada jemaat. Kita akan terima satu-satu karena ini parsial keputusannya. Yang pertama, saudara Denny Joe Lawrence. Boleh berdiri? Would you please to stand up? Ya. Datang di depan dengan ibu sekaligus. Ini calon. Boleh berdiri di depan sini, sekaligus menghadap kepada anggota. Joe Lawrence ini, Denny Joe Lawrence akan dibaptis di Jemaat PAL 2. Dia sudah dituntun oleh calon istrinya dan juga pendeta Lego bersama dengan saya. Kami berdua tentunya dengan pendeta yang ada untuk dibaptiskan sekaligus menjadi anggota Jemaat PAL 2. Nanti sebentar akan dibaptiskan khusus untuk saudara kita Denny Joe Lawrence. Sudah dibacakan, ada yang kuatkan ini? Terima kasih. Ada perbincangannya.